Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bertutur sapa nggih, Bu. Setelah Alhamdulillah. sekian lama menjadwalkan untuk bercurhat-curhat. Pripun kabare, Bu, hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Dita, sehat Mmm, banget dan saya itu menanti saat-saat istimewa ini, bisa face to face nggih. dengan panjenengan, begitu Bu Mmm, Dita. baik, Bu. Kalau wingi kadose kok kepengin jawel-jawel kula tapi mboten patoso wantun soalé kula niki napa banyak kegiatan ngoten nggih, Bu, nggih. Nah, sekarang badhe kula tangkleti niki, ada apa? Bu Yuni ada apa? Kok sepertinya ada suatu hal yang mau diceritakan ke saya. Iya, betul, saya ini butuh teman curhat yang sevisi misi Bu Dita. Nah, maka saya ke panjenengan. Gini loh Bu Dita, saya itu padahal ini kan, Covid ini sudah berlangsung beberapa tahun nggih Bu, tapi kok efeknya kok belum hilang, belum bisa hilang 100%. Eee, saya itu ingin mendapatkan solusi, anak-anak itu, eee, apa namanya, bisa menerapkan karakter, tetapi yang sudah membudaya begitu loh Bu Dita. Jadi misalnya karakter disiplin, karakter apa namanya, untuk berliterasi, karakter perilaku, sopan santunnya ini, biar, semuanya itu otomatis membudaya itu loh Bu Dita, itu bagaimana Oh. caranya? Wah, dengan senang hati nih, Bu, saya diajak, diskusi seperti ini nggih, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ini, Bu? Dan kira-kira setelah diskusi ini apa yang Bu Yuni harapkan? Makanya saya kan memilih yang paling tepat, teman di antara banyak teman itu saya pilih panjenengan. Jadi kan saya menganggap panjenengan ini sevisi misi, nanti harapan saya nggih, setelah percakapan kita ini, sharing-sharing kita, saya yakin panjenengan bisa membantu saya untuk menemukan strategi-strategi supaya anak-anak ini secara sadar bisa membudayakan karakter-karakter baik yang sudah dimiliki. Ngaten Bu Dita. Oh, begitu ya, Bu, ya. Oke. Coba, Bu, tapi ceritakan dulu. Jadi apa yang menjadi pengalaman panjenengan kok bisa ini, apa, permasalahan tentang karakter anak? Saya diceritain dulu nih, Bu. Oke, Siap terima dengar kasih. ini. Dari hati ke hati ini. Ini Nggih, jujur saya nggih. ceritakan Bu Dita. Ngaten, saya itu sering ya tidak semua siswa sih, hanya beberapa siswa saja yang berperilaku demikian. Misalnya Bu Dita, sama-sama berjalan dengan Mmm, siswa gitu. Kemudian ada sampah, tergeletak beberapa sampah. Itu kok siswa itu kok tidak segera mengambil sampah, kemudian dibuang pada tempatnya, tetapi harus menunggu, saya menyuruh minta tolong untuk membuang. Nah, itu saya kan agak, ya Allah kok nggak segera diambil begitu loh, wong itu barang sepele yang harusnya anak-anak itu membudayakan karakter disiplin tentang pembuangan sampah. Lagi Bu Dita, eh, sopan santun anak Bu Dita, sopan santun anak. Sopan itu kan berkaitan dengan perilaku. Kadang itu anak-anak itu di kantin itu loh Bu Dita. Itu kok ya ada yang duduk itu kakinya diangkat gitu. Terus kesantunan misalnya eh, dengan guru itu kok kayak tidak butoi gitu loh. Tidak menyapa, tidak memberikan salam gitu kayak oh iya ini Bu Yuni tidak mengajar saya, maka tidak guru saya. Nah, ini kan mmm, kadang-kadang kita itu juga gemes, ya Allah padahal nanti suatu saat kamu itu juga akan saya ajar gitu kok. Aku nggak, saya nggak kamu anggap sebagai gurumu, walaupun mungkin saat ini saya belum mengajar di kelasmu gitu.
Terus lagi misalnya, karakter berliterasi Bu Dita. Untuk menuju ke ruang perpustakaan atau ke perpustakaan keliling itu kok ya enggak, ya memang saya paham sih, waktu istirahat itu kan hanya sebentar nggih, itu tapi kan ya tetap bisa di-manage Bu, misalnya istirahat pertama beli jajan dan minum, kemudian nanti istirahat kedua itu, membaca di perpustakaan, itu ya saya menganggap itu masih jarang gitu loh Bu Dita. Ada anak-anak yang tidak mau mengunjungi perpustakaan untuk berliterasi, bernumerasi. Nah, ten lho Bu Tia, jadi saya itu kok agak Mmm. pikir, agak gemes, agak gimana, ya Allah ini saya pecahkan dengan siapa gitu, terus saya angan-angan, wah ini dengan Bu Dita ini, ngaten Bu Dita. Oh gitu, komplek ya Bu ya? Betul. Saya juga kok ikut, sangat tertarik ini dengan masalahnya dengan Bu Yuni ini. Nah, kira-kira Bu, tadi kan ada masalah sampah nggih, terus masalah sopan santun, terus yang terakhir masalah literasi nggih Bu nggih. Nah kira-kira Bu, apa ya Bu yang menjadi faktor, apa itu namanya, faktornya anak-anak kok bisa sampai dia tidak membuang sampah pada tempatnya, kira-kira apa ini Bu? Nggih. Jadi tantangan kendala saya ini Bu Dita, saya kan yang memimpikan, anak-anak itu, secara sadar untuk membudayakan karakter-karakter baiknya. Mmm. Tetapi tantangan saya, kok masih ada anak-anak yang cuek, tidak butoi, bahkan, eee, bisa saya katakan apatis dalam hal-hal tertentu. Itu tantangan saya Bu Dita. Mmm. Sehingga, saya itu ya jadi merasa gemes gitu loh Bu Dita. Ngaten. Wah keren nih Bu Yuni kadosa niki penggiat lingkungan belajar yang nyaman dan aman ini kadosa niki. Nah kira-kira Bu, tapi dari seluruh siswa yang ada di sekolah panjenengan itu Bu, apakah hampir seluruh siswa ataukah hanya beberapa siswa saja yang, melakukan hal maksudnya tidak sadar dengan kebersihan itu, juga tidak melakukan sopan santun kepada bapak ibu guru, ataupun tidak melakukan, tidak sadar literasi sama numerasi itu Bu, Mmm. dari keseluruhan murid-murid panjenengan? Ya, kalau saya mengamati secara real, sebetulnya sudah banyak Bu Dita yang, sadar untuk membudayakan karakter baiknya. Nggih Paling ya hanya misalnya satu kelas saya itu kan 32 nggih Bu Dita, nggih. itu ya kira 3 sampai 4 sampai 8 anak lah, itu yang masih belum secara sadar penuh membudayakan karakter-karakter baiknya, ngaten Bu Dita. Termasuk nggih, maksudnya itu nggih Bu nggih, sudah skala besar ya yang sadar dengan, karakter baik ini ya Bu ya. Nah, sebelumnya untuk anak itu kan, itu nggih Bu nggih, biasanya kan meniru ngoten nggih, cara meniru, mencontoh. Nah kira-kira apakah seluruh warga sekolah yang ada di sekolah panjenengan itu juga, sudah memiliki kesadaran karakter yang baik juga atau pripun Bu? Atau dereng? Nggih. Nah ini yang pancingan Bu Dita ini masuk. Jadi saya itu juga berangan-angan Bu Dita, eee, sudah ada juga banyak guru itu yang, berperan baik, Mmm. dalam apa nggih, menguatkan karakter-karakter baik, eee, semua siswa. Harapan-harapan kita sebagai guru itu kan, karena kita itu melayani, yang terbaik untuk untuk murid, selalu berpihak kepada murid, kan harusnya semua murid itu juga harus melakukan yang terbaik gitu toh, sesuai dengan, kebutuhan dan, cita-citanya kan ngaten. Nah, saya juga, kepingin Bu Dita itu mengajak, eee semua teman-teman guru itu
berperan aktif memberikan contoh kepada siswa. Karena kan ngaten Bu Dita, menurut saya itu kadang-kadang anak itu kan, eee, kurang mendapatkan figur contoh, Nah, baik di rumah maupun di sekolah. Maka misalnya contoh seperti tadi nggih pembuang sampah tadi itu dalam benak saya kok saya kepengennya ngaten, misalnya ada guru yang, berjalan bersama ada 2 sampah itu, eee, guru itu memberi contoh, eee "Ini ayo dibuang sampah pada tempatnya, kita cari organik, kita masukkan ke organik, anorganik ke anorganik," begitu. Tetapi kita juga harus membuang, jangan hanya menyuruh, "Nak, tolong itu dibuang." Itu kan kurang kurang elegan gitu. Tapi kan dengan apa namanya, mengajak rekan-rekan guru untuk, selalu selalu dan selalu memberikan contoh, dalam membuang sampah. Itu saya pikir kok, nanti anak-anak juga akan segera mosok gurunya sudah memberi contoh baik, muridnya tidak kan aneh kan ngaten, itu. Jadi saya memang, itu keinginan saya bekerja sama, berkolaborasi untuk meningkatkan peran saya dan, teman-teman guru sejawat dan tenaga dan karyawan nggih TU tentunya untuk selalu bisa memberikan contoh, dalam penguatan karakter-karakter sehingga menjadi budaya. Ngaten Bu Dita. Keren itu Bu, pastinya. Katanya saya ikut membayangkan itu kalau memang panjenengan bisa bergandengan tangan dengan teman-teman panjenengan bersama dengan anak-anak yang lainnya, pasti lingkungan itu ya Bu ya, lingkungan sekolah panjenengan mah semakin bersih dan kesadaran karakter anak-anak akan bisa terwujud ya Bu ya. Yakin ya Bu ya. Oke Bu, lah untuk apa itu namanya, kan yang kedua tadi tentang sopan dan santun nggih. Nah, jadi kalau di sekolahnya Bu Yuni, sudah ada peraturan-peraturan belum, Bu? Nggih nggih, sampun Bu Dita, nggih. Jadi, terkait dengan sopan santun itu nggih Bu Dita, terima kasih saya sudah dipancing, untuk mengeluarkan ide, gagasan, Nggih. strategi begitu nggih. Jadi untuk, sudah kami lakukan, jadi ada tata tertib sekolah, kemudian yang tata tertib itu semuanya berpihak kepada murid, kemudian, di setiap kelas di awal pembelajaran setiap semester itu juga dibentuk, disepakati keyakinan kelas ya, Mmm, termasuk tentang penciptaan lingkungan belajar yang bersih, nyaman, aman, kemudian santun, sopan dalam mengikuti pembelajaran itu, sudah. Nah, eee, namun ada ide saya kok ngaten Bu Dita, pripun, Bu? eee, jadi bekerja sama dengan wali kelas atau mungkin saya sendiri, kan di data tes sudah ada, kemudian di keyakinan kelas juga sudah tercantumkan gitu. Nah, untuk lebih grengsengke anak-anak biar, segera membudayakan karakter sopan santunnya itu, saya bisa, minta bantuan wali kelas atau saya sendiri ketika pas jadi wali kelas, karena kalau saya sebagai guru bahasa Jawa nggih Bu Dita, kan identik dengan budi pekerti, itu tentunya Mhm. cara ngoten napa namine, sudah selalu dan selalu saya include-kan untuk menasihati anak, dalam bentuk contoh-contoh, gambar, contoh-contoh video, contoh-contoh kalimat, eee, yang santun itu sudah selalu saya berikan. Tapi saya juga pengen, ketika wali kelas memberikan di jam wali kelasnya itu loh Bu Dita, itu, memotivasi anak untuk bisa, lebih bersopan santun yang
lebih baik lagi. Kemudian ketika Mmm. saya jadi pembina upacara misalnya, itu juga akan saya sampaikan. Kalau saya di kelas kan hanya 32 siswa nggih Bu Dita, tapi kalau saya sebagai pembina upacara mungkin kan bisa kelas 7, 8, 9 bisa semuanya saya sentuh dengan motivasi bersopan santun yang baik sehingga Baik. membudaya. Ngaten Bu Dita. Sip, keren itu Bu, rencananya sangat bagus sekali. Tapi tadi saya itu, agak apa itu namanya, tertarik lagi nih, panjenengan sudah membuat keyakinan kelas, sudah membuat tatip nggih ya. Nah, Bu, untuk meningkatkan, kesadaran anak tentang karakter itu kira-kira dengan sudah terbentuknya, apa itu namanya, keyakinan kelas, tata tertib, enaknya itu keyakinan kelas sama apa itu namanya, tata tertib kados ngoten niku supaya bisa ngefek untuk selalu mengingatkan anak akan, peraturan-peraturan atau keyakinan yang kelas yang sudah dibuat itu enaknya dibuat seperti apa, Bu? Oh, Menurut inggih. panjenengan? Oh iya. Eee, tata tertib itu kan biasanya di awal tahun itu kan sudah kita berikan nggih, dalam bentuk tulisan, print Nggih out, atau dalam kita kita kirim ke siswa, PDF kan ngaten. nggih. Termasuk Mmm, dengan apa namanya, keyakinan kelas. Itu juga biasanya kita tulis, kemudian kita tempelkan di mmm, tembok begitu. Jadi anak itu apa namanya, setiap saat bisa langsung melihat langsung tulisan keyakinan kelas, sehingga anak ini selalu ingat, "Oh iya, poin di antara poin keyakinan kelas itu ada yang saya harus sopan santun, saya harus menjaga kebersihan, saya harus, menciptakan keamanan kelas," begitu. Jadi tadi kan bisa lewat grup WA murid, WA paguyuban orang tua, itu juga harus Bu Dita. Jadi tata tertib sekolah dan keyakinan kelas itu juga kami share di grup siswa dan grup orang tua. Jadi benar-benar orang tua itu semaksimal mungkin bisa kita libatkan. Selain itu juga kita sebagai guru, sebagai wali kelas, sebagai guru BK itu juga juga sering mengingatkan, memotivasi anak-anak secara tidak langsung menilik kembali tata tertib yang dalam bentuk PDF tadi atau dalam bentuk print out dan keyakinan kelasnya. nah, jadi, bisa saya garis bawahi bahwasanya tata tertibnya ini sudah di-print ngoten nggih, Bu, nggih? Juga Oke. sudah ditempel-tempel di kelas-kelas ngoten nggih, Bu? Nah, itu kan ketika anak-anak sudah ditempel di kelas, anak-anak dengan sadar, bisa melakukan tata tertib ngoten nggih, Bu, nggih. Tapi Hmm. kalau dilihat tadi panjenengan permasalahannya itu di kantin, kira-kira apa yang harus dilakukan dengan tata tertib ini, Bu? Oh iya, baik. Eh, kan tidak mungkin nggih Bu Dita, di kantin kok ditempeli tata tertib itu kan yo aneh begitu nggih. Nggih. Eh, maka eh, ide saya ini Bu Dita itu akan saya apa nggih, gagasan saya itu akan saya beri apa nggih, tulisan dalam bentuk slogan-slogan, Mmm. kalimat mutiara, bisa berbahasa Inggris, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Indonesia, itu slogan-slogan pendek lah, kalimat-kalimat baik yang sederhana tetapi familiar untuk siswa. Nah, jadi sembari dia makan minum gitu sambil melihat beberapa tulisan yang kami siapkan, karena di kantin itu juga kami siapkan papan dinding, papan majalah dinding itu. Mmm, keren itu, Bu. Malahan otomatis,
kalau panjenengan punya gagasan seperti itu, mau ditempeli nopo kata-kata mutiara, slogan-slogan, apa itu namanya, tentang sopan santun dan lain sebagainya, pastinya masalah tiga-tiganya itu akan teratasi ya Bu. Satu tentang karakter anak-anak, tentang kebersihan lingkungan juga bisa kan ditempelkan di sana. Terus juga mengatasi masalah tentang anak-anak yang kurang sopan santunnya. Yang ketiga, literasi itu pun juga niku nggih Bu saged langsung muncul dengan sendirinya kalau mereka membaca itu kan sama kados niku lah melakukan Iya, literasi ngoten niku. nggih. Keren itu pastinya. Tapi kira-kira Bu, dengan jenengan melakukan hal seperti itu, progres untuk apa itu namanya, kenaikan karakter anak itu kira-kira berapa persen ya Bu kalau panjenengan itu melakukan hal seperti itu? Iya. Saya harus bismillah nggih Bu Dita, bismillah yakin, optimis dengan beberapa ide gagasan saya tadi, strategi yang terima kasih loh Bu Dita, saya sudah dibantu untuk mengeluarkan ide gagasan saya, itu saya yakin progres siswa untuk bisa, secara sadar melakukan karakter baiknya sampai menjadi budaya itu, yang tadi baru di angka 6 Bu Dita, ini kok insya Allah bisa sampai di angka 95 Bu Dita. Waduh, langsung melejit ya Bu nggih, 95. Saya juga mendoakan semoga memang, bisa terlaksana seperti itu Ibu. Nah, ketika panjenengan sudah, bisa menggambarkan bahwasanya ini nanti akan melejit sampai 95%. Mulai dari sekarang komitmen apa yang akan panjenengan mulai dari awal ini supaya bisa menjadi 95% ini? Iya, terima kasih Bu Dita. Jadi, komitmen saya itu akan segera, sesegera mungkin, ini kan masih liburan nggih Bu Dita, maka Nggih, nanti minggu depan saya langsung action action dengan prioritas-prioritas kegiatan yang bisa saya laksanakan sehingga untuk segera mendongkrak siswa berprogres, membudayakan karakter-karakter baiknya. Kemudian saya juga ingin bekerja sama dengan teman sejawat, dengan nggih. orang tua, dengan kepala sekolah, dengan guru BK dan wali kelas. Ngaten Bu Dita. Oke, keren keren sekali itu, Bu. Kalau panjenengan, besok itu saya kok malah tambah jadi pengen dolan-dolan ke sekolahnya Bu Yuni nih. Oh, Supaya monggo. pengen tahu progresnya dari anak-anak juga ini kalau memang rencana dari Bu Yuni ini sudah diterapkan ke anak-anak pasti saya yakin juga ini Bu, ikut meyakinkan panjenengan ini bisa 95% estu ini membudayakan karakter dari anak-anak. Baik Bu, ini ada yang masalah lagi Bu? Sudah teratasi nggih? Insya Allah Kira-kira. cukup. Nggih. Oke, gimana Bu, kalau sudah meluapkan masalahnya panjenengan hari ini, bagaimana perasaannya panjenengan, Bu? Lega dan ringan, gitu. Jadi, yang selama ini saya empet sendiri nih, saya tahan sendiri. Ini saya ini ada masalah menurut saya emergensi Bu Dita, Covid kok gak barbar gitu loh, apa, efek pasca Efeknya, kok nggak nggih. segera selesai gitu. Saya ini pengen ngomong dengan siapa. Nah ini tadi kan setelah berbincang dengan panjenengan yang walaupun waktunya terbatas, alhamdulillah saya merasa plong, merasa ringan dan tumbuh, eee, peningkatan semangat saya untuk segera beraction ria, begitu. Nggih, Bu, itu pokoknya saya hanya bisa membantu-bantu sedikit pokoknya. Ya, pokoknya the best, keren itu, Bu, kalau panjenengan sudah memiliki rancangan seperti tadi. Saya juga ikut mendoakan semoga semakin keren murid-muridnya, Terima semakin kasih. berubah berbudaya positifnya. Seperti itu ya, Bu. Nggih, terima kasih. Oke, kalau sudah karena ini sudah agak siang sepertinya saya sudah mulai mau masuk di kelas ini, Bu. Kita cukupkan nggih, Bu Yuni,
Terima acara kasih ya Bu kita. Dita atas waktunya, atas apa namanya, arahan cetarnya kepada saya. Nggih nggih. Manfaat untuk saya, pasti untuk Bu Dita juga. Ngaten nggih Bu Dita? Nggih, siap. Mohon maaf. Jenengan itu semangatnya itu loh luar biasa pokoknya, ngalahi wong nom. Nggih. Monggo Bu Yuni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.